question tag-nya adalah positif. Sebelum masuk ke bahasa Inggris, saya mau pakai dalam bentuk bahasa Indonesia. Biar lebih mudah kita pahami, baru nanti kita translasikan, kita terjemahkan dia ke bahasa Inggris. Masih slide keempat. Sir, maksudnya apa sih positive statement, lalu negative question tag? Seperti ini contohnya. Kalimat positifnya yang pertama adalah saya suka mangga. Iya kan? Gitu ya. Jadi saya suka mangga, positif atau negatif? Positif. Itu baru statement kan? I like mango. Saya suka mangga. Maka question tag-nya apa? Kalau tadi statementnya positif. Iya, negatif berarti kan? Iya. Saya suka. Itu belum. Jangan dulu. Nanti kalau dalam bahasa Inggris memang nanti akan terjadi perubahan. Cuman maksud saya kita pahami dulu konsep daripada question tag ini. Konsepnya dulu. Baru nanti kita masuki ke contoh. Karena kalau kamu sudah paham konsepnya, baru nanti kita bisa memahami ya contoh-contohnya. Itu dulu konsep yang paling penting. Paham bahwa apabila kalimatnya positif, maka question tag-nya negatif. Contohnya, saya suka mangga. Kalimatnya positif atau negatif? Saya tidak suka mangga. Negatif. Maka kalau kalimatnya positif, question tag-nya iya. Kalau kalimatnya negatif, question tag-nya positif. Sampai di situ paham dulu ya? Oke, clear ya? Oke, itu dulu. Itu konsepnya. Saya suka mangga atau dia adalah siswa. Iya kan? Gitu. Dia adalah siswa, negatif atau positif? Positif, iya kan? Dia jarang mandi, kan? Negatif atau positif? Negatif. Kan gitu. Dia tidak pakai parfum, negatif atau positif? Negatif. Dia wangi sekali kan? Positif. Bisa ya? Oke. Itulah konsep daripada question tag. Nah, sekarang Sir, bagaimana penggunaan question tag dalam bahasa Inggris? Kan itu. Kita lihatlah slide number 5. Ya. The statement have raising intonations at end of the sentences. Ingat, yang perlu dipahami di dalam question tag dalam bentuk bahasa Inggris adalah yang pertama, auxiliaries. Sir, apa itu auxiliaries? Auxiliaries itu adalah kata kerja bantu. Apa-apa saja, Sir, kata kerja bantu itu sering kita gunakan di dalam bahasa Inggris. Contoh, to be. Ada berapa to be? Is, am, are, dan was, were. Ya? Ya, semua. Is, am, are, and was, were. Kemudian ada has, ada have, itu auxiliaries. Ya? Kata kerja bantu do, does, did. Ya?
Ngerti sampai di situ kata kerja bantu ini? Sudah masuk sedikit agak complicated kan? Ya, itulah. Ada 4, 5, 6, 7, 10. Ya. Hah? Gimana? Ya, was, were. Ya. Ya, saya tambahkan ada was and were ya. Had masuk ya. Oke. Iya. Satu lagi had. Will satu lagi, sorry, will ada 12, will and would 13 berarti would will ya. Oke. Nah, perhatikan. Iya, itu modal, tapi itu juga bisa kita masukkan ke dalam iya. Maksudnya auxiliary ini kata kerja bantu, artinya kata dalam kalimat itu dia membantu kata kerja lain. Artinya kata kerja yang dibantunya itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa kehadiran auxiliary. Kan tidak bisa they going kan? Yang bisa they are going. Makanya are fungsinya untuk membantu katanya gitu ya. Nah, sampai di situ paham dulu. Kenapa harus dilihat dalam bahasa Inggris auxiliary? Karena nanti di question tag inilah digunakan auxiliary itu. Bisa? Paham ya? Karena kenapa Sir diminta auxiliary? Karena nanti question tag-nya itulah nanti menggunakan auxiliary. Contohnya gimana, Sir? Coba lihat contoh A. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan sambil dihayati, sambil dipahami ya. Yang A, they aren't atau they are not funny. Koma, ingat ciri-ciri daripada question tag setelah kalimat atau statementnya harus ada koma. Iya, harus ada koma. Yang A, they aren't funny. Saya tanya negatif atau positif? Negatif, ya. Maka kalau kalimatnya negatif, maka question tag-nya positif. Ingat, penjelasan saya tadi sebelumnya dalam question tag dipergunakan auxiliary. They are not funny. Negatif, positif, negatif. Ingat, lihat auxiliary-nya di kalimat positif. Apa di kalimat positif auxiliary-nya? Iya, are. Tapi kan Sir negatif. Iya, are not funny. Maka kalau are not funny negatif, positifnya apa? Yes, are. Maka are they. Sampai di situ paham nggak? Ngerti ya? Yes. Linking from. Oh, iya. 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 Bisa. Itulah nanti yang digunakan pada auxiliary-nya adalah do, does, and did. Ya. Makanya pelan-pelan dulu kita masuki. Nanti ini kan masih yang menggunakan auxiliary are atau to be, is, am, are.
Nah, ini pasti berkorelasi atau sinkron nanti dengan yang berikutnya, terutama pada penggunaan kata kerja yang kamu buat tadi. Contohnya, dia kelihatan cantik, she looks beautiful. Ya, she looks beautiful. Maka itu kan positif, maka menjadi negatif. She looks, maka do atau does? Menggunakan does. Tapi ya does. Tapi lihat kalimat sebelumnya positif atau negatif. She looks beautiful. Positif. Maka negatif. Doesn't, yes, benar. Oke? Yang kedua, Jack is from Spain. Negatif atau positif? Yes. Maka question tag-nya negatif atau positif? Negatif. Sekarang saya tanya, Jack is from Spain. Auxiliary-nya apa? Is. Kalau is dia pada kalimat positif, question tag-nya harus negatif. Maka gunakanlah not. Maka is not he atau disingkat menjadi isn't he. Iya. Tong putong. Tong ya. Gitu ya. Easy kan? Question tag-nya kan? Tong putong. Tong ya. Oke. Oh, howler ya. Le itu sudah. Howler sudah. Hame kan gitu ya. Wo tahu itian-tian lah. Oke. Oke. Sampai di situ bisa ya? Kan masih gampang-gampang ini ya, masih gampang ya. Kita lanjut yang ke-6. Lihat slide ke-6. Kenapa? Oh ya. Oke. It's no problem. Ya, welcome home yoga. Oke. Udah, kita lanjutkan ke yang kata kerja. Perhatikan kata kerja yang menggunakan don't, doesn't, didn't on the text. Ya. Jadi, ini tadi yang dikatakan oleh Wida. She looks beautiful. Maka kita akan menggunakan don't, doesn't, and didn't. Ya. Kalau yang tadi kan itu adalah nominal ya. Kata benda, kata sifat ya. Sekarang kata kerja. Sama saja penggunaannya ya. Kalau nanti kalimatnya positif, question tag-nya negatif. Kalau kalimatnya negatif, question tag-nya positif. Lihat contoh yang A. You. Iya, yang sebelumnya itu kan kita pakai nominal dan nominal sentence kan, yang funny, student, contohnya gitu. They are not funny, itu kan nominal sentence yang dia bukan ada kata kerja. Contoh, I'm student. You are worker. Contoh gitu. She is my boss. Tidak ada kata kerja. Oke. Kemudian yang ada kata kerja, inilah contohnya yang A.
You play the guitar. You play the guitar. Saya tanya, positif or negatif statementnya? Positif. Maka kalau kalimatnya positif, ya kan? Question tag-nya negatif. Saya tanya, kata kerja yang digunakan itu kata kerja pertama atau kata kerja kedua? Pertama. Maka kalau pertama gunakan simple present tense. Ya. Maka gunakanlah auxiliary do. Bisa? You play the guitar. Maka negatifnya adalah do not you. Sekarang, kalau saya ganti you ini menjadi Johnny. Johnny plays the guitar. Maka question tag-nya apa? Yes, doesn't he? Kalau saya gantilah you ini menjadi Johnny and Jono play the guitar. Question tag-nya apa? Yes, don't they? Ya? Bisa sampai di situ ya? Paham ya? Yang ketiga saya ganti lagi. Mary plays the guitar. Maka question tag-nya doesn't she. Benar. Saya ganti lagi ya. Andy ya doesn't play the guitar. Question tag-nya apa? Yes, does she. Excellent ya. Sudah paham ya? Etienne. And next, yang B. They went to the cinema. Saya tanya, kalimatnya positif atau negatif? Positif. Ya, maka question tag-nya negatif. Ingat, kata kerjanya kata kerja keberapa? Kedua, iya, past tense. Maka kalau past tense yang digunakan auxiliary-nya do, does, atau did? Did, benar. Maka question tag-nya adalah did not atau didn't they. Saya ganti. She went to the cinema. Maka question tag-nya yes, didn't she. Ya. Saya bikin lagi. Jono and Ginny ya didn't go to the cinema. Yes, did they. Ya. Sampai di situ bisa? Bisa, good ya, excellent. You are excellent. Maka question tag-nya apa? You are excellent, maka aren't you? Ya? Aren't you? Oke? Sekarang slide ke-7. Ini penting ya. This is very important thing to remember. Sekarang saya tanya, kalau saya katakan this is important thing to remember, coba ditranslatekan dulu ke dalam bahasa Indonesia, apa artinya? This is important thing to remember. Apa bahasa Indonesianya?
Iya. Menjadi kalimat aktif atau pasif? Iya. Di dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka ada penyesuaian. Makanya itu dikatakan diingat, bukan mengingat. Kan gitu. Ya. Dan ada lagi yang lain, contoh kalimat yang lain. I need something to eat, katanya kan? I need something to eat. Artinya, saya butuh, iya, bukan sesuatu memakan, ya kan? I need something to eat. Saya butuh sesuatu untuk dimakan, bukan butuh sesuatu memakan, kan gitu ya? Oke. Kita masuk, itu hanya apa aja tadi? Tambah-tambahannya, additional, ya. Some verbs or expressions. Kalau orang Filipina bilang expression, ya. Ya, black expression. Question, ya. Siapa yang pernah bergaul sama orang Filipina pasti langsung kelihatan dialeknya, ya. Ya kan? Oke. Some verbs or expressions have different question tags. Jadi beberapa kata kerja atau ungkapan itu memiliki question tag yang berbeda. Contoh, I am attractive. Memang saya menarik, ya. Bukan memuji diri, ini contoh, ya. I am attractive. Artinya apa? Saya menarik. Sir, apa auxiliary-nya? Sebelumnya kalimatnya positif atau negatif? Kalau I am attractive. Positif. Berarti question tag-nya nanti negatif. Auxiliary-nya apa di situ? Iya, am. Maka ingat, this is rule. Jangan tanya saya kenapa bisa berubah seperti itu, sir. This is the rule. Ya, saya nggak bisa jelaskan. There is no empirical research. Ya, yes, dari sononya. Ya, jadi kalau nanti dia menggunakan auxiliary am, maka question tag-nya adalah are not I. Ya. Oke. Oke, bisa ya? This is for negative. Yang kedua, positive imperatif. Apa itu imperatif? Yes, benar. Udah pintar-pintar. That's why I say to you that I'm very excited. You are excellent. Positif imperatif berarti kalimat perintah dalam bentuk kalimat positif. Ya, stop daydreaming. Stop daydreaming. Ya kan? Maka berhenti apa daydreaming? Yes, ya. Jadi siapa yang suka melamun, bahasa Inggrisnya daydreaming, ya. Stop daydreaming. Will you? Stop itu berarti positifkah atau negatif? Stop daydreaming. Berhenti positif. Maka dia menjadi negatif, ya. Will not stop. Iya. Will not itu maksudnya will itu garis miring won't, ya. Will not atau won't you, ya. Yes. Oke. Nah,
Yang negatifnya don't stop singing. Tapi ini di dalam kalimat ya, tapi di dalam ini kan don't stop. Jangan berhenti menyanyi, kan negatif itu ya, artinya ada negatifnya kan gitu. Maka dia menjadi positif question tag-nya will you. Bisa dipahami ya? Kemudian ada lagi yang keempat, ini rules. Don't ask me why. This is rule ya. Kalau ada let's go katanya. Let's, yang penting ingat aja let us. Maka nanti question tag-nya adalah shall we. This is rule ya. Artinya kalau udah rule maka ya you have to remember. Kemudian ada lagi have got possession. Ini artinya adalah iya, he has got a car. Perhatikan. Di awal saya katakan bahwa has dan have juga auxiliary. Ya. Maka dalam bentuk question tag juga, maka auxiliary-nya itu juga nanti yang dimasukkan. Perhatikan contoh pada have got. Ya. Iya. Ini kalimat tenses apa? Ya, jangan lihat kepemilikannya, tapi dalam kalimat itu dia tenses apa? He has got a car. Tensesnya apa? Iya, perfect. Iya, yes. Yes, benar. Simple present perfect. So, perhatikan pada present perfect yang digunakan hanya ada dua, kalau nggak have, has. Ingat, yang menggunakan has siapa saja? Yes, benar. He, she, it. Yang menggunakan have siapa saja? Iya, Ayu, Dewi. Ada si Ayu dan ada si Dewi. Plus plural. Kan ya kan? I, you, Dewi. Ya? Iya. Yang penting jangan ingatin mantan aja ya. Oke. He has got a car. Ingat, pada kalimat present perfect setelah has maka ditambah dengan kata kerja ketiga. Makanya has got di situ adalah bentuk ketiga daripada get. Bisa? Maka saya tanya, he has got a car itu kalimatnya positif kah atau negatif? Positif. Maka kalau statementnya positif, question tag-nya negatif. Oleh karena itu, lihat di question tag-nya. He has got a car. Maka question tag-nya adalah hasn't he. Hasn't he. Ya, hasn't he ya. Coba lihat di chattingnya. Saya akan tulis seperti ini. Question tag-nya apa? Question tag-nya apa?
Endang, apa jawabannya?